Oke Sobat Arka, dalam sharing video kali ini saya akan berbagi tips cara untuk memperbanyak tanaman hias aglonema. Dari 2 tanaman hias ini kita akan mendapatkan 8 tanaman aglonema. Karena cara ini sangat efektif dan mempunyai tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana prosesnya. Hal yang pertama adalah persiapan alat. Gunakan pisau yang tajam dan sterilkan dengan alkohol atau betadine. Dan yang kedua adalah fungisida yang berfungsi sebagai penutup luka bekas potongan pada batang aglonema. Dan yang ketiga, inilah resep andalan dari kebun Arka, yaitu terasi. Mungkin Sobat Arka bertanya-tanya, kok bisa ya terasi buat memperbanyak aglonema? Kan itu untuk masak, dan apa itu nggak bau? Ini terasi bukan sembarang terasi, apalagi terasi yang bau. Tapi terasi ini adalah singkatan dari tanah rahasia. Tanah ini berasal dari tanah liat, dan saya mencampurkan hormon penumbuh akar yang berbentuk powder. Untuk varian aglonema yang kita perbanyak adalah Pink Katerina ukuran dewasa, dan yang kedua adalah Red Anjamani yang berukuran remaja. Langsung saja kita lihat bagaimana prosesnya. Dari aglo Pink Katerina yang berukuran dewasa, kita bisa mendapatkan 5 bagian tanaman. Untuk bagian pertama adalah kita memotong batang bawah aglonema dengan menyisakan 2-3 daun. Buang daun pada batang bagian bawah. Dan bagian yang kedua, kita bisa menyisakan 2 mata ruas dari batang aglo tersebut. Tusukkan mata pisau pada batang aglonema dengan perlahan dan hati-hati. Arahkan mata pisau ke sisi kiri dan kanan. Dan jangan sampai mata pisau mengenai bagian tangkai daun, apalagi memotong daun tersebut. Karena fungsi daun tersebut adalah sebagai daun pancing yang dapat membantu untuk mempercepat keluarannya akar maupun calon tunas. Dan untuk pencacahan batang yang selanjutnya, kita lakukan hal yang sama, yaitu meninggalkan 2 mata ruas dan 1 daun pancing. Dan untuk bagian yang terakhir, kita akan jadikan sebagai tanaman induk. Kemudian aglonema kedua yang kita perbanyak adalah aglonema Red Anjamani. Dari Red Anja remaja ini kita bisa mendapatkan 3 bagian tanaman. Untuk bagian yang pertama, lakukan hal yang sama, yaitu dengan memotong batang bagian bawah dan meninggalkan 2-3 daun. Dan untuk cacahan yang kedua, kita potong 2 ruas batang aglonema dan menyisakan 1 daun pancing. Dan untuk bagian yang ketiga, kita akan jadikan sebagai pohon induk. Tahapan yang selanjutnya adalah menutup bekas luka dengan tanah liat yang sudah kita persiapkan. Bentuk tanah liat menyerupai bola dan padatkan di setiap sisinya agar tidak ada celah untuk air masuk ke bagian bawah batang. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya busuk pada bagian batang. Dalam perbanyak aglonema dengan menggunakan tanah liat ini mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama adalah bekas dari luka pada potongan aglonema ini tidak mengalami busuk pada bagian batang. Yang kedua, tumbuhnya akar sangat cepat. Karena dalam tanah liat ini saya menambahkan hormon yang dapat merangsang pertumbuhan akar. Dan yang ketiga adalah
Posisi dari batang aglonema yang tanpa akar tidak mudah goyang, karena media tanam dapat mencengkram tekstur dari tanah liat tersebut. Alhamdulillah, dalam memperbanyak aglonema dengan metode ini, saya sangat jarang mengalami kegagalan. Tidak hanya aglonema jenis red dan pink anjamani saja yang sudah berhasil saya perbanyak, dan cara ini berjalan dengan baik untuk aglonema jenis lainnya. Dari aglonema pink Katarina yang berukuran dewasa ini, saya akan mendapatkan 5 aglonema. Yang pertama adalah 1 tanaman induk, dan 4 lainnya akan menjadi baby aglonema pink Katarina. Beruntung sekali karena hasil dari caca batang aglonema red anja ini sudah memiliki calon akar. Otomatis waktu pemulihannya akan semakin singkat. Bungkus bekas luka potongan tadi dengan hati-hati supaya tidak merusak calon akar yang sudah ada. Dan untuk menanam red anja ini saya tidak memerlukan plastik sungkup. Hanya ditempatkan di tempat yang teduh selama 7 hari. Dan setelah itu kita bisa menempatkan di tempat yang biasa, yaitu di bawah naungan jaring paranet. Oleskan fungisida pada bagian bekas potongan agar batang aglonema terhindar dari jamur yang dapat menyebabkan busuk pada bagian batang. Untuk pot, saya menggunakan gelas bekas yang bening dan telah diberi lubang bagian bawahnya. Masukkan media tanam 1/4 dari bagian gelas. Kemudian masukkan keempat batang aglonema tanpa akar ini dalam satu tempat yang sama. Atur dan tata letaknya jangan sampai saling tindih. Kemudian masukkan sisa dari media tanam sebanyak setengah dari bagian cup. Usahakan agar tanah liat tertutupi oleh media tanam. Padatkan media tanam dengan sedikit tekanan agar saat penyimpanan batang aglonema ini tidak mudah goyang. Untuk penanaman aglonema red anja, saya menggunakan pot ukuran 10. Dan untuk medianya sama juga dengan media yang dipakai untuk aglonema yang sehat atau dalam keadaan normal. Masukkan media tanam sampai batas ketinggian pot. Padatkan media dengan hati-hati agar calon akar tidak rusak maupun patah. Dan hasil dari cacah pink Katrina ini saya sungkup dengan menggunakan plastik agar udara di sekitar tanaman bisa hangat dan tetap stabil. Dan dengan metode sungkup, kita tidak perlu melakukan penyiraman. Tempatkan hasil sungkup di tempat yang teduh. Untuk lama proses sungkup ini biasanya membutuhkan waktu 30 hari sampai 45 hari. Dan untuk hasil caca aglonema red anja, saya memperlakukan hal yang sama seperti aglonema sehat yang lainnya.
siram jenuh sampai media padat agar tanaman tidak mudah roboh. Untuk recovery atau pemulihan, kita bisa tempatkan Aglo Red Anja ini di tempat yang teduh selama 7-14 hari. Kita juga dapat melihat indikasi dari daun Aglonema ini. Jika kondisi daun tegak ke atas, tidak layu, berarti aglo ini sudah dalam keadaan sehat dan sudah bisa kita tempatkan di bawah naungan jaring paranet. Dan inilah hasil dari memperbanyak aglonema dengan menggunakan terasi. Dari 2 tanaman hias aglonema, kita bisa mendapatkan 8 aglonema. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Semoga sharing pengalaman dari video ini bisa memberikan manfaat atau hal positif untuk para pecinta aglonema atau tanaman hias lainnya. Nantikan update lanjutan dari video ini. Support channel kami dengan cara klik tombol like, subscribe, and share agar Kebun Arka bisa menjadi besar dan bisa terus membuat konten video lainnya.